seluruh masyarakat Sembalun 100% kan pekerjaannya tani. Oleh karena itu sangat bagus kita buat istilah pesantren pertanian itu. Nah, yang isinya santrinya yaitu kelompok tani itu yang kita bina. Jadi misi utamanya adalah revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal. Nah, kemudian misi yang kedua adalah diversifikasi tanaman pertanian selaras alam ramah lingkungan judulnya. Di Lombok ini meskipun daerahnya khusus Sembalun nih dataran tinggi, ada Gunung Rinjani, asri banget, banyak pepohonan, tapi ternyata mereka itu mempunyai masalah lain, yaitu sumber mata air. Ternyata di sini itu sering banget kekeringan gitu. Bahkan untuk wudhu aja mereka itu harus wudhunya di rumah gitu kalau mau ke masjid, karena saluran air yang dekat masjid ini tidak berfungsi gitu. Makanya kita berinisiatif bahwa sepertinya masjid ini menjadi tujuan pertama kita untuk program ini gitu. Ada kebun juga di belakang dan sama kebunnya nggak aktif lagi, pertaniannya nggak aktif lagi karena memang terkendala airnya gitu. Jadi semoga setelah adanya pemasangan ini airnya bisa berfungsi dan semuanya bisa beraktivitas seperti semula lagi. Kalau dulu itu untuk cuacanya kayak musim hujan itu teratur. Kayak kita diajarkan dulu di waktu sekolah, kalau sudah masuk bulan yang berakhiran berber kayak gitu tuh pasti musim hujan. Tapi sekarang tidak, karena mungkin sudah perubahan gitu. Hamanya lebih tinggi, jadi untuk jarak untuk penyemprotannya itu harus dekat, yang biasanya 5 hari sekali, biasanya menjadi 2 kali sehari untuk penyemprotan hamanya. Kalau di Sembalun ya memang yang saya alami di sini sangat beda dengan di tempat yang lain, Mbak ya. Kalau seperti di gunung-gunung di Jawa itu nggak seperti di sini. Kalau di sini tuh kadang cuaca itu apalagi pas musim hujan tuh ada yang namanya hujan 7 hari 7 malam atau 9 hari 9 malam. Jadi biasanya itu di sana kadang full berapa hari itu nggak nyala lampu seperti itu. Jadi karena kan cuacanya hujan angin besar, jadi banyak pohon yang tumbang, biasanya itu yang memutus jalur kabel dari pusat PLN ke warga. Kalau di dalam waktu dekat ini, yang kemarin kayak ini, kemarin masalah keringan atau masalah air gitu. Jadi kemarin karena keterbatasan karena aliran listriknya tidak berjalan dengan bagus, ya akhirnya 1 bulan ini kita kekurangan air. Jadi kalau ada yang mau ke kamar mandi, mau mau wudhu gitu, harus dari rumah dulu gitu, karena ada kelistrikannya terganggu. Nah, kalau di sini kendalanya di masjid mungkin tentang kelistrikan juga ada, karena kita di Sembalun ini tidak begitu paham ya. Jadi kabel-kabel yang serabut, kabel-kabel yang ini asal sambung, asal pakai. Jadi mungkin bisa dilihat di samping itu mungkin ada yang listrik yang pakai kabel udah lama. Mungkin itu karena keterbatasan kita di sini. Sembalun ini katanya banyak banget program hibah solar panel pasca gempa 2018, tapi warga itu nggak diajarin bagaimana sih teknologi ini bekerja, bagaimana sih sistem ini tuh berjalan gitu sampai ke perawatannya. Nah, kemudian kemarin kita ada hibah tenaga surya, karena hibahnya itu kita tidak didampingi dengan edukasi, jadi ya kita tidak tahu apakah solar panelnya yang tidak berfungsi, ataukah kabelnya yang lagi gangguan, ataukah mesinnya yang mungkin mati. Nah, itu kita tidak paham, karena programnya kemarin hanya menghibahkan solar panel, kemudian kita salurkan ke pompa air. Jadi
ketika berumur sudah hampir setengah tahun mati. Nah, jadi kita sebagai orang awam kan tidak mengetahui apa ilmunya gitu, tidak didampingi dengan edukasi. Jadi sebenarnya sedekah energi ini berangkat dari jejak pendapat nasional pada tahun 2021. Di situ tuh ada temuan gitu kalau sebenarnya masyarakat Indonesia itu mempunyai keinginan untuk menjaga lingkungannya, tapi masyarakat Indonesia juga khawatir tentang isu krisis iklim. Nah, berangkat dari sana kita tahu kalau sebenarnya sedekah itu bisa berupa uang untuk anak yatim, untuk masjid, untuk pesantren gitu. Nah, ada yang baru nih sebenarnya namanya sedekah energi, dan sedekah energi ini sebenarnya menjadi jawaban kalau sebenarnya sedekah itu bisa disalurkan terhadap bentuk lain gitu, yaitu energi yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia, dan itu bisa kayak disalurkan ke pesantren, ke masjid, ke yang lebih membutuhkan juga. Ini menjadi jawaban atas kegelisahan dan kekhawatiran masyarakat, bahwasanya sebenarnya masyarakat juga bisa berkontribusi langsung untuk menjadi jawaban kalau dari masyarakat dan untuk masyarakat gitu. Soalnya kalau pakai panel surya itu betul-betul membantu. Tidak perlu mikirkan beli pulsa, tidak perlu mikirkan mati lampu kan, karena kadang kalau hujan angin di sini itu sering banget mati lampu karena kayu tumbang lah, kayak gitu-gitu dah. Kena angin pohonnya, listriknya jadi roboh kayak gitu, jadi sering mati lampu kalau musim hujan. Setiap tahunnya lagi sering mati lampu. Jadi kalau pakai ini kan tinggal mengandalkan matahari aja. Proses training ini kan kita nyoba buka seluas-luasnya gitu. Terus ternyata ada teman-teman dari Lombok Selatan dan dari teman-temannya jaringan teman-teman di sini gitu yang punya ketertarikan untuk belajar tentang sistem kelistrikan solar panel gitu. Kayak mereka menempuh waktu 2 jam perjalanan dan menginap di sini selama kurang lebih 4-5 hari untuk ngikutin prosesnya dari materi sampai ke praktek gitu, bapak-bapak di sini. Itu sih yang di luar ekspektasi gue. Jadi kayak ya gue dapat pembelajaran bahwa semangat untuk belajar tuh nggak dimakan sama umur gitu. Hal yang paling berkesan menurut saya itu ketika kita bisa memberikan pengetahuan lebih tentang PLTS ini kepada masyarakat ya, seperti itu, dan kita juga bisa banyak berinteraksi ya dengan banyak kalangan yang ada di Lombok ini gitu. Jadi PLTS yang kita pasang di Pondok PPM ini adalah sistemnya hybrid, di mana tidak cuma tenaga yang dihasilkan itu dari matahari, tapi kita kombinasikan juga dengan listrik PLN seperti itu. Jadi kegunaannya itu sangat efektif ketika penghematan di malam hari seperti itu. Justru dari pengalaman dari pelatihan kemarin saya merasakan sangat luar biasa. Saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu baru. Yang mana dulu ada sih keinginan saya untuk mencoba memasang, tapi saya belum tahu ilmunya. Alhamdulillah dari teman-teman ini bersedia memberi kita pelajaran, membantu kita, itu sangat bagi saya pribadi sangat membantu sekali. Ya syukur alhamdulillah Mbak ya, dipasangkan, dibantu, diajar apalagi gitu, dikasih pelatihan, berarti kan tambah ilmu gitu Mbak ya. Tentunya kalau ditanyakan tentang perasaan luar biasa, senang, bahagia gitu. Syukur alhamdulillah banyak teman, menyambung silaturahmi kan gitu, berarti banyak rezeki ke depannya kan gitu Mbak. Nah dan ke depannya kita harapkan bahwa bukan Mbak misalnya dan mas-mas dan bapak-bapak bukan hanya berhenti sampai di sini kan begitu, tapi ini kita harapkan berkelanjutan, berkesinambungan, bukan hanya saling tukar informasi atau sharing informasi dalam bidang ini saja, tetapi nanti mungkin ada yang bisa kita lakukan ke depan yang lain daripada ini.